Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Christina Cinta. Saya dari Manajemen Pagi C, NIM 1810416752. Mata kuliah yang dianut ialah Analisis Lingkungan Bisnis. Dosen pembimbing Pak Adi Mursalin, SEMM. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester tahun 2019-2020. Baik, yang pertama, jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? Yang pertama, ekonomi, politik, sosial, teknologi, etika atau lingkungan. Dan yang selanjutnya ialah sosial, legal atau hukum. Jawaban yang pertama, ekonomi. Karena lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan strategi kerja tinggi dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Oleh karena itu, orang memiliki penghasilan yang relatif baik. Dalam kondisi ini, mereka membeli sejumlah besar produk. Pengusaha yang menghasilkan produk-produk ini memperoleh manfaat dari besarnya permintaan. Pengusaha memperkerjakan banyak karyawan untuk memastikan bahwa pengusaha dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang mencukupi guna memenuhi permintaan. Perusahaan juga dapat membayar upah yang tinggi kepada karyawan. Ketika perekonomian lemah, perusahaan cenderung memberhentikan sebagian karyawannya dan tidak mampu membayar upahnya yang tinggi. Karena orang memiliki penghasilan yang relatif rendah dalam kondisi ini, maka mereka membeli produk dengan jumlah yang sedikit. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk ini sangat terpukul karena perusahaan tidak dapat menjual sejumlah produk yang dihasilkannya. Konsekuensinya, perusahaan mungkin perlu memberhentikan sebagian karyawan. Dalam kondisi ini, beberapa pengusaha mengalami kegagalan dan seluruh karyawannya kehilangan pekerjaan sehingga membuat tingkat penggunaan meningkat. Kondisi ekonomi juga penting bagi organisasi non-bisnis. Karena ekonomi lemah, sumbangan untuk universiti negeri akan turun. Dan organisasi amal seperti Salvation Army akan diminta memberikan bantuan lebih besar pada saat yang sama ketika pendapatan mereka turun. Krisis ekonomi yang terjadi pada bulan Juli tahun 1997 hingga kini terus berkelanjutan menerpa perekonomian Indonesia. Banyak dari kalangan yang menilai krisis tersebut merupakan akan dari munculnya krisis multidimensi saat ini. Dan yang berikut ialah politik. Karena peran serta pelaku organisasi bisnis dalam lingkungan bisnis politik, bisnis tidak bisa lepas dari peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah di suatu negara. Aturan tersebut harus ditaati dan dijalankan demi keberlangsungan usaha. Untuk itu, manajer harus mampu memahami situasi dan kondisi politik dan harus ikut serta akan dalam proses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mereka harus memastikan ikut terlibat langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan. Peluang bisnis untuk ikut berpartisipasi dalam proses kebijakan tiap negara sangatlah berbeda-beda, tergantung seberapa besar negara tersebut melibatkan bisnis untuk ikut serta dalam melakukan kebijakan yang sangat mempengaruhi ekonomi suatu negara. Di era modernisasi sekarang ini, dengan semakin berkembangnya teknologi internet, maka orang
semakin mudah untuk mengakses salinan digital, film, dan hiburan lainnya tanpa harus membayar royalti ke perusahaan dan artis. Hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan usaha perusahaan. Untuk itu, peran manajer perusahaan sangat penting untuk mempengaruhi pemerintah dan membuat aturan atau undang-undang yang dapat mempengaruhi, melindungi hak dan kekuasaan perusahaan, sehingga perusahaan tetap dapat eksis dalam menjalankan bisnisnya. Bisnis melihat dirinya sebagai penyeimbangan kekuatan di kerana politik, sehingga mereka percaya tidak akan bisa bertahan jika tidak berperan aktif dalam politik. Hubungan kelompok dalam politik. Banyak kelompok dan golongan yang mempunyai suara di politik dan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kelompok itu sering menggunakan taktik yang sama dalam bisnis untuk mempengaruhi pejabat pemerintah, hasil pemilu, dan peraturan yang dibuat demi kepentingan kelompok tersebut. Kegiatan koalisi politik, bisnis, dan kelompok yang berkepentingan tidak selalu bertindak sendiri dalam proses politik, tetapi sering ada dua atau lebih kelompok yang bergabung bersama-sama untuk mengatur dan menentang undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan menurut kepentingan mereka berdampak negatif bagi perkembangan usahanya. Strategi politik perusahaan. Strategi politik perusahaan adalah sebuah langkah yang diambil oleh organisasi untuk memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai contohnya, mengubah atau tidak mengubah alokasi sumber daya tertentu dan dukungan pemerintah untuk sebuah proyek yang dilakukan oleh bisnis. Strategi ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan ekonomi perusahaan, untuk menghalangi pesaing mereka, dan untuk menggunakan hak mereka dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Informasi strategi. Yang pertama, melodi, komunikasi langsung, mengambil informasi dari pakarnya. Keuangan, strategi imbalan, berkontribusi dalam politik, membangun ekonomi, membantu konsultasi politik, perwakilan perusahaan dalam politik. Dan yang berikut ialah sosial. Karena lingkungan sosial ialah interaksi di antara masyarakat dan lingkungan, ataupun lingkungan yang juga terdiri dari makhluk sosial dan manusia. Lingkungan sosial inilah yang kemudian membentuk suatu sistem pergaulan yang memiliki peranan besar di dalam membentuk sebuah kepribadian seseorang. Dan kemudian terjadilah sebuah interaksi di antara orang atau juga masyarakat dalam lingkungannya. Lingkungan sosial dari seseorang pertama kali dibentuk di dalam sebuah lingkungan keluarga, dan kemudian lingkungan keluarga yang menjadi media pertama yang dimiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang yang paling utama, yaitu anak-anak. Karena di dalam lingkungan keluarga, setiap anggota dari keluarga, terutama anak-anak, diberikan berbagai macam pendidikan supaya mampu menjadi seorang anak yang mandiri. Faktor-faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial sebagai berikut. Yang pertama, pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial yaitu berbagai macam orang-orang yang dimana mereka membentuk persekutuan sosial yang dilandasi oleh adanya suatu hubungan kerabatan seperti keluarga, marga, dan lainnya. Penataan sosial yang dimana hal ini sangat penting untuk bisa mengatur suatu ketertiban dalam kehidupan di masyarakat. Penataan itu berupa aturan-aturan yang dipakai sebagai pedoman untuk kerjasama dan pergaulan untuk setiap anggotanya, yang dimana setiap orang harus mempunyai kedudukan dan yang jelas, sehingga akan lebih jelas untuk mengetahui suatu kepentingan satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis lingkungan sosial. Yang pertama, lingkungan sosial primer, lingkungan sosial sekunder.
Dan yang berikut ialah teknologi. Untuk dapat mengetahui peran penting teknologi bagi perusahaan adalah dengan mengetahui keuntungan-keuntungan. Apa saja keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan dengan memanfaatkan sebuah teknologi? Yang pertama, mengubah proses manual menjadi otomatis sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja, biaya untuk kertas, alat tulis, dan sebagainya. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi. Mengambil keputusan menjadi lebih cepat karena teknologi, maka data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat. Dan yang keempat, menghemat biaya untuk promosi dan pemasaran. Dengan teknologi, maka sistem akan dapat diintegrasi di semua kantor dan perusahaan. Produktivitas untuk mengatur efektivitas. Dampak negatif teknologi dan produktif. Kemajuan teknologi dan akan membuat perusahaan lebih mengutamakan penggunaan teknologi dibandingkan sumber daya manusia. Kemajuan teknologi akan membuat perusahaan lebih mengutamakan pekerja pada core business. Hubungan kontak langsung antara pelanggan dengan manajemen di perusahaan akan semakin sulit dibina. Pemanfaat teknologi dalam perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karyawan maupun perusahaan. Dan yang berikut ialah etika. Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruknya sikap dan perilaku manusia yang mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Etika juga dapat diartikan sebagai aturan mengenai sikap atau perilaku di lingkungan kita sesuai dengan adat dan kebiasaan di tempat itu. Etika sangat perlu untuk kita pahami dan kita jadikan pedoman perilaku karena dengan mengetahui etika kita akan tahu bagaimana seharusnya kita bersikap dan berperilaku terutama di lingkungan sekitar kita. Etika dapat membentuk nilai moral, normal, dan aturan dalam perusahaan yang nantinya akan dijadikan pedoman untuk berperilaku dan bersikap anggota-anggota perusahaan selama berada dalam bekerja di dalam perusahaan tersebut. Etika juga bisa dijadikan pedoman untuk memasarkan dan menciptakan suatu produk dan akan menjadi daya jual perusahaan tersebut. Etika lingkungan internal perusahaan mencakup aturan-aturan dan pedoman-pedoman berperilaku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota internal perusahaan. Selain etika, bagi ilmu internal perusahaan juga harus memikirkan tentang etika perilaku eksternal perusahaan. Ada beberapa cara agar hubungan perusahaan dengan lingkungan internalnya tetap terjaga dan dengan baik, yaitu dengan sering mengadakan bakti sosial dengan masyarakat sekitar. Jika kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan kita sudah tercipta dengan baik, maka perusahaan akan lebih mudah melakukan promosi dan pemasaran hasil produknya. Selain itu, dengan terciptanya hubungan yang baik antara perusahaan dan lingkungan sekitar akan membuat perusahaan lebih mudah mendapatkan akses untuk memperoleh sumber daya, baik sumber daya alam atau bahan produksi maupun sumber daya manusia. Dan yang berikut, lingkungan legal atau peraturan. Hukuman lingkungan berarti diartikan sebagai hukuman yang mengatur tentang tatapan lingkungan hidup, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Hukuman internasional dapat diidentifikasi sebagai peraturan dan prinsip yang dipandang mengikat oleh berbagai negara dan bangsa. Ada dua kategori hukum.
internasional, hukum publik atau hukum internasional, dan hukum perdagangan internasional. Hukum internasional menyangkut bidang perdagangan dan bidang lain yang secara tradisional berada di bawah yurisdiksi dari masing-masing bangsa. Hukum internasional awalnya mengenai pertentangan perang, menetapkan perdamaian, dan isu politik yang lain seperti pengakuan diplomatik atas kesatuan negara dan pemerintah yang baru. Soal yang nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu suatu cara sebuah perusahaan untuk meraih tujuan, karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Secara umum, strategi pemasaran adalah suatu pemasaran produk atau jasa yang dengan memakai pola perencanaan dan metode supaya bisa berhasil menjual lebih banyak apa yang dijual. Tujuan strategi pemasaran: yang pertama, meningkatkan kualitas koordinasi kepada tim pemasaran, mengatur hasil pemasaran menurut strat prestasi yang berlaku, memberikan dasar yang masuk akal di dalam setiap pengambilan keputusan, meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi apabila terjadi perubahan dalam pemasaran. Fungsi strategi pemasaran: meningkatkan motivasi dalam berpikir jernih ke depan, koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah, dapat merumuskan tujuan perusahaan yang akan dicapai, pengawasan kegiatan pemasaran lebih efektif atas strat prestasi kerja. Jenis-jenis strategi pemasaran: strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar, strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar, strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Strategi bukan pasar adalah lingkungan bukan meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan perusahaan pada dunia jasa, khususnya bidang perasuransi, sebagai perusahaan yang sebagai perusahaan strategi pemasaran dalam rangka peluang pasar pada PT di lingkungan pasar. Kinerja ditentukan oleh persaing antara perusahaan-perusahaan seperti yang diarahkan oleh pasar atau strategi kompetitif dalam lingkungan non-pasar. Undang-undang, peraturan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivitas, dan kelompok kepentingan dan perusahaan. Di lingkungan pasar, strategi mengintermediakan dilakukan oleh pasar, sedangkan di lingkungan non-pasar, strategi intermedia dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, lembaga regulator, dan sistem publik. Pertanyaan yang keempat, jelaskan 4 konsep di dalam menganalisis lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal ini biasanya dijadikan untuk menentukan strength atau kekuatan perusahaan dan juga mengetahui kelemahan perusahaan. Dan yang berikut, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah segala sesuatu di luar batas-batas organisasi atau perusahaan yang mungkin mempengaruhi organisasi perusahaan. Lingkungan umum. Lingkungan umum meliputi
Beberapa faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan bisnis secara tidak langsung. Faktor-faktor dalam lingkungan umum menimbulkan dampak yang luas dan menyeluruh kepada semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Contohnya politik. Menyangkut tingkat pemusatan kekuatan politik, sifat organisasi dan sistem partai. Hukum. Contoh meliputi sifat emos yang berlaku khususnya yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Dan pertanyaan yang nomor 5, coba saudara cari buku mengenai cara melakukan bisnis atau tips untuk menjadi pembisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaat bagi saudara, dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Judul buku, Pengusaha yang Sukses Membangun Bisnis Mulai dari Nol. Jumlah halaman 393. Dari isi buku tersebut, mempelajari cara sukses mereka. Yang pertama, mempelajari cara sukses mereka memulai bisnis dari modal terbatas. Yang pertama, sesuaikan dengan passion Anda. Tidak peduli sesering apapun Anda mendengarnya, passion adalah salah satu faktor terpenting untuk memulai sebuah usaha. Bahkan bukan hanya untuk memulai, tetapi juga untuk mengelolanya sehingga sukses. Yang kedua, susun bisnis plan sebaik mungkin. Memulai usaha dari nol berarti harus mempersiapkan perencanaan matang yang dituangkan dalam bisnis plan. Bisnis plan yang baik adalah kunci kesuksesan usaha yang Anda bangun. Anda harus mematangkan rencana Anda beberapa tahun ke depan. Tujuan apa yang ingin Anda raih dan cara apa yang akan Anda gunakan untuk meraihnya. Ada banyak alasan mengapa bisnis plan adalah faktor penting sebelum memulai bisnis. Antara lain, untuk memudahkan Anda mendapatkan pinjaman modal, untuk menilai apakah bisnis Anda memungkinkan untuk dimulai, sekaligus sebagai salah satu cara untuk meyakinkan investor untuk bergabung bersama visi Anda. Dan yang ketiga, mempelajari pasar terlebih dahulu. Senjata utama dalam memulai usaha dari nol adalah riset pasar yang komprehensif. Selama melakukan riset pasar, Anda perlu mempelajari dinamakan siapa saja kompetitornya, siapa dan bagaimana karakter target pasar Anda. Yang keempat, tentukan produk Anda. Sebelum memulai usaha, Anda harus menentukan produk apa yang ingin Anda tawarkan kepada calon pembeli, baik itu berupa jasa maupun barang. Produk yang akan ditawarkan haruslah berupaya solusi untuk dapat memudahkan calon pembeli Anda. Inilah mengapa riset pasar menjadi langkah yang krusial. Yang kelima, tingkatkan kemampuan Anda. Saat melakukan usaha dari nol, berarti Anda harus terus belajar. Masih banyak ilmu yang Anda harus kuasai agar usaha Anda sukses. Kemampuan untuk melakukan penjualan, pemasaran, dan menjalani network adalah hal yang wajib Anda sesuaikan. Oleh karena itu, cara memulai usaha yang baik adalah dengan rajin-rajin mengikuti seminar, workshop, online course, atau mentoring. Anda juga bisa mempelajari kisah-kisah pebisnis yang berhasil mulai dari nol hingga sukses. Yang keenam, meluncurkan usaha Anda. Setelah Anda melakukan segala perencanaan dan persiapan, maka yang perlu Anda lakukan adalah mengevakuasinya. Ingat bahwa memulai usaha dari nol bukanlah sesuatu yang mustahil. Jika mundur ketika hal tidak berjalan sesuai dengan rencana, itu adalah tantangan yang pasti dihadapi oleh setiap pengusaha sukses.
Yang ketujuh, selalu melakukan evaluasi. Setiap pembisnis yang baru saja merintis usahanya pasti melakukan berbagai kesalahan sepanjang karirnya. Namun, mereka berhasil memperbaiki satu persatu kesalahan tersebut hingga sukses seperti sekarang. Senantiasa melakukan evaluasi dari setiap kesalahan dan dalam pengambilan keputusan di tengah jalan. Jadi, jangan pernah sepelekan evaluasi. Untuk itu, kiranya penting untuk menyimpan segala catatan secara detail. Sebagian bahan evaluasi yang lebih komprehensif. Tingkatkan kualitas produk. Setelah Anda melakukan evaluasi, maka pergunaan hasilnya untuk meningkatkan kualitas produk Anda. Memiliki layanan pelanggan yang baik. Pada awal berjalannya usaha pasti ditemukan berbagai kesalahan. Kesalahan-kesalahan ini mungkin menghasilkan komplain dari pelanggan Anda. Oleh karena itu, Anda wajib memiliki layanan pelanggan yang ramah, informatif, serta solutif. Class of bisnis Anda. Memulai usaha dari nol memang sebuah prestasi yang membanggakan. Namun prestasi Anda tidak bisa berhenti sampai situ saja. Untuk menjalankan usaha sehingga sukses, Anda harus class of bisnis Anda. Anda harus meningkatkan dan memperbesarkan usaha agar semakin memiliki cengkraman kuat di pasar. Dan yang berikut ialah simak kiat mereka dalam memilih industri yang dimasuki, mencari modal, menciptakan terobosan pasar dan daya saing, serta membangun organisasi atau tim. Yang pertama, memiliki kemauan dan mimpi yang besar. Sebagai seseorang pengusaha, Anda harus memiliki kemauan dan juga mimpi yang besar. Memiliki perencanaan dan strategi yang matang. Perencanaan dan strategi yang dimaksud adalah bagaimana seseorang pembisnis tersebut mengelola bisnisnya, mulai dari target apa yang akan ia capai ataupun bagaimana ia menangani konsumen dari bisnis yang ia miliki. Perlakukan pelanggan dengan baik. Pelanggan atau customer memang memegang peran yang sangat vital terhadap sebuah usaha. Sebagai seorang pengusaha, adalah hal yang sangat tidak baik untuk meremehkan kehadiran dan peran dari seorang pelanggan. Yang berikut, inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas juga menjadi poin yang sangat penting dalam usaha. Cara mempertahankan bisnis. Inovasi dan kreativitas harus mutlak dilakukan oleh seorang pengusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan bisnis atau usaha yang ia miliki. Yang berikut ialah bangun koneksi seluas-luasnya. Dan cara mempertahankan bisnis terakhir adalah tentang koneksi. Koneksi atau jaringan akan sangat dibutuhkan oleh seseorang pebisnis atau usaha. Hal ini sangat berperan dalam bidang pemasaran dan juga promosi usaha Anda. Semakin banyak koneksi yang dimiliki, maka peluang promosi yang Anda dapat juga akan semakin besar. Dan manfaat yang saya peroleh dari buku tersebut, saya mengetahui bahwa seseorang yang memulai usaha dari nol itu harus memiliki kemauan dan mimpi yang besar agar bisnis yang dilakukan oleh kita bisa berjalan dengan baik, dan kita harus melakukan susunan atau plan dalam sebuah bisnis yang akan kita lakukan. Dan terutama fashion kita harus menyesuaikan dengan
keadaan yang kita hadapi sekarang. Dan kita juga harus banyak mengetahui tentang apa saja yang diperlukan oleh konsumen tersebut, dan kita harus bisa menyesuaikan, dan kita harus mengetahui apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen tersebut agar kita bisa memenuhi atau kita bisa memberikan solusi atau jalan keluar untuk pelanggan tersebut. Jika kita sudah mengetahui apa saja masalahnya, maka kita akan bisa meluncurkan produk yang kita miliki, dan kita harus membuat pelanggan tersebut merasa bahwa produk yang kita tawarkan kepada mereka itu bisa menyelesaikan masalah dan bisa menyelesaikan dan bisa memberikan solusi kepada mereka agar produk kita tersebut ternyata itu sangat bermanfaat bagi masalah mereka. Jadi sekian jawaban yang bisa saya berikan, jawaban dari ujian akhir semester. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.